Balik lagi di Sehat ala Nabi. Sahib Sehat ala Nabi, selain ada rempah yang bisa dapat memperlambat penyakit autoimun, juga ada terapi yang bisa membantu para penderita autoimun. Buat sahib sehat yang menderita autoimun tapi nggak suka sama kunyit, nah terapi mungkin bisa jadi pilihan lainnya. Terapi sendiri adalah remediasi masalah kesehatan, biasanya mengikuti diagnosis. Untuk penderita autoimun, biasanya menggunakan terapi stem cell. Stem cell atau sel punca adalah sel induk yang mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri dan berubah menjadi berbagai jenis sel. Sel ini merupakan satu-satunya sel dalam darah yang mampu meregenerasi tipe baru. Biasanya sistem sel digunakan untuk penyakit berat seperti penyakit kronis, penyakit degeneratif, dan penyakit autoimun. Eits, tapi ternyata nggak semua penyakit autoimun dapat disembuhkan dengan sistem sel loh Sohib. Sebenarnya banyak terapi yang dilakukan untuk penyakit autoimun ya. Baik itu konvensional atau terapi-terapi yang baru, yang salah satunya adalah dengan stem cell. Ya, stem cell pun sebetulnya masih dalam kalau kita bilangnya itu penelitian dalam pelayanan. Jadi memang masih berkembang terus. Memang untuk penyakit autoimun, terutama misalnya rheumatoid arthritis, itu stem cell itu bisa digunakan dengan hasil yang bagus. Ya, tapi tidak seluruh jenis autoimun itu bisa diobati dengan stem cell. Jadi, biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan, sebaiknya Sohib konsultasi dulu ya dengan dokter yang menangani Sohib di rumah. Namun, Sohib nggak perlu sedih kalau Sohib tidak bisa stem cell, karena ada lagi loh terapi yang dapat dilakukan selain terapi stem cell. Tapi juga ada pengobatan-pengobatan lain, misalnya seperti yang disebut sebagai targeted therapy, di mana kita menargetkan interleukin atau sitokin yang mana yang berlebihan, kemudian kita tekan. Jadi itu targeted, betul-betul target ke situ. Itu juga sudah berkembang saat ini. Banyak yang bisa semuanya bisa mencapai remisi gitu. Tapi tentunya untuk penyakit autoimun itu salah satu yang paling penting adalah perubahan gaya hidup. Ayo, siapa yang gaya hidupnya tidak sehat? Nah, intinya Sohib semua harus menjaga gaya hidup ya. Yuk, dirubah pola hidupnya untuk hidup yang lebih sehat. Bagi para calon orang tua, mulai sekarang harus mengubah pola hidup ya, karena autoimun dapat menurun dari genetik loh. Tapi tenang Sohib sehat, masih bisa dicegah kok, asal kita menerapkan pola hidup yang baik seperti yang dikatakan oleh Dr. Dana. Jika Sohib sudah memiliki riwayat autoimun, Sohib bisa banget loh melakukan pencegahan dengan menjaga pola hidup yang baik untuk anak. Karena dalam dunia medis, penyebab autoimun sendiri belum bisa diketahui secara pasti. Penyakit autoimun itu sendiri sebetulnya sampai saat ini tidak diketahui penyebabnya, ya kan? Karena semuanya hanya perkiraan atau mungkin dipersalahkan untuk kemungkinan penyebabnya timbulnya autoimun. Yang pasti memang saat ini penyakit autoimun cenderung meningkat angkanya. Ya, kita tidak tahu sebabnya kenapa. Tapi Sohib nggak perlu panik. Walaupun belum diketahui penyebab dari penyakit autoimun, Dr. Danang akan memberitahu nih langkah apa saja sebaiknya yang Sohib lakukan jika Sohib tahu bahwa Sohib menderita autoimun. Tentunya yang pertama, autoimun itu adalah sebetulnya yang berat. Autoimun itu biasanya karena begitu mengetahui dia mempunyai autoimun itu, dia mengetahui sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Itu biasanya yang paling berat, yang mengagetkan biasanya itu. Nah, tentunya pertama yang harus dilakukan adalah menerima bahwa
penyakit ini akan menjadi bagian dari hidup. Setelah itu baru kemudian kalau saya tentunya bagaimana kita berserah diri, ya, berserah diri sehingga kita kemudian ikhtiarnya kita lakukan dengan penuh keyakinan itu. Nah, kemudian berobat yang teratur, kemudian kita kembalikan lagi tadi yang utamanya gaya hidup yang sehat. Penyakit autoimun ini banyak timbulnya karena peradangan, jadi makanan-makanan yang dapat pemicu peradangan itu sebaiknya memang dikurangi. Contohnya seperti katakan daging merah, ya, kemudian goreng-gorengan, ya, makanan olahan itu juga sebaiknya memang dikurangi. Tuh, jadi yang penting Sohib harus ikhlas dan menerima dulu ya. Dan pastinya selalu menjaga pola hidup karena penyakit autoimun bisa kambuh sewaktu-waktu. Gimana Sohib sehat ala Nabi? Udah nggak bingung lagi kan tentang penyakit autoimun? Nah, kalau Sohib sudah terkena, sudah tahu ya apa yang harus dilakukan? Semangat terus ya Sohib! Sampai jumpa di episode Sehat ala Nabi besok. Sehat ala Nabi akan kembali lagi tentunya dengan informasi yang sangat menarik dan pastinya memberikan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.